Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah kajian nilai luhur kebudayaan lokal. Adapun judul yang saya angkat ialah unsur-unsur kebudayaan pada masyarakat Makassar. Adapun dosen pengampu ialah Bapak Herudin SPD MPD. Yang pertama, pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah seluruh gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Kebudayaan merupakan semua penemuan dan ciptaan manusia, baik material maupun non-material yang ditemukan, diciptakan, diperkembangkan, dan diwariskan dalam kehidupan bersama. Adapun menurut Taylor, mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ialah, gambar tersebut ialah gambar dari ahli antropologi Indonesia, yaitu Bapak Profesor Kuncharaningrat. Kuncharaningrat membagi kebudayaan atas 7 unsur. Adapun unsur-unsurnya ialah yang pertama bahasa, kedua sistem pengetahuan, ketiga organisasi sosial atau sistem kemasyarakatan, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencaharian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh kesenian. Yang pertama ialah bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Menurut Casing, kemampuan manusia dalam membangun tradisi budaya menciptakan pemahaman tentang fenomena sosial yang diungkapkan secara simbolik dan mewariskannya kepada generasi penerusnya sangat bergantung pada bahasa. Dengan demikian, bahasa menduduki porsi yang penting dalam analisa kebutuhan kebudayaan manusia. Menurut Kuncharaningrat, unsur bahasa atau sistem perlambangan manusia secara lisan maupun tertulis untuk berkomunikasi adalah deskripsi tentang ciri-ciri terpenting dari bahasa yang diungkapkan oleh suku bangsa yang bersangkutan beserta variasi-variasi dari bahasa itu. Ciri-ciri menonjol dari bahasa suku bangsa tersebut dapat diuraikan dengan cara membandingkannya dalam klasifikasi bahasa-bahasa sedunia pada rumpun, subrumpun, keluarga, dan subkeluarga. Menurut Kuncharaningrat, menentukan batas daerah penyebaran suatu bahasa tidak mudah, karena daerah perbatasan tempat tinggal individu merupakan tempat yang sangat intensif dan dalam berinteraksi, sehingga proses saling memengaruhi perkembangan bahasa sering terjadi. Nah, pembahasan bahasa terbagi atas 2, yaitu lisan dan tulisan. Adapun bahasa lisan yang digunakan oleh masyarakat Makassar ialah selain menggunakan bahasa Indonesia, masyarakat Makassar juga berkomunikasi menggunakan bahasa Makassar. Dalam perkembangannya, bahasa Makassar memiliki banyak dialek. Misalnya dialek Konjo, Turate, dan Selayar. Kemudian dari segi tulisan, masyarakat Makassar menggunakan aksara lontar yang ditulis dalam bahasa Makassar. Biasanya ini digunakan oleh orang terdahulu dalam kitab-kitab, aturan adat, maupun keperluan surat menyurat. Kemudian selanjutnya ialah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam pembahasan budaya berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud dalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas batasannya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Namun yang menjadi kajian antropologi adalah bagaimana pengetahuan manusia digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, masyarakat biasanya memiliki pengetahuan akan ilmu astronomi tradisional, yakni
perhitungan hari berdasarkan bulan atau benda-benda langit yang dianggap memberikan tanda-tanda bagi kehidupan manusia. Ataupun contoh sistem pengetahuan yang ada pada masyarakat Makassar ialah Lontara Kutika, yaitu lontara yang berisi tentang hari-hari baik dalam turun ke sawah dan juga membahas tentang ilmu persawahan. Dan Lontara Asikalai Bineng, yaitu mengandung dua aspek, yaitu tata cara melakukan hubungan suami istri dan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan aktivitas suami istri, identitas dan peran seksual antara laki-laki dan perempuan berbeda. Akan tetapi Asikalai Bineng melihatnya bukan sebagai ketimpangan peran, melainkan sebagai keserasian pasangan seksual untuk mencapai tujuan yang sama. Asikalai Bineng merupakan teks pendidikan etika seks yang mengajarkan laki-laki menjalankan peran seksualnya dengan baik. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Unsur budaya berupa organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakatnya melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Kuncharaningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. Kesatuan sosial yang paling dekat dan dasar adalah kerabatnya, yaitu keluarga inti yang dekat dan kerabat lainnya. Selanjutnya manusia akan digolongkan ke dalam tingkatan-tingkatan lokalitas geografis untuk membentuk organisasi sosial dalam kehidupannya. Salah satu ulasan mengenai sistem kemasyarakatan adalah adanya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial pada hakikatnya dipahami sebagai latar belakang, pandangan hidup, watak atau sifat-sifat yang mendasar yang dimiliki seseorang atau suatu masyarakat. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum sebagai jamak dari kata strata yang mengandung arti yaitu lapisan. Robert M.Z. Lawang berpendapat bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestise. Sedangkan Peter Srikin berpendapat bahwa stratifikasi sosial atau social stratification merupakan pembedaan antar penduduk atau masyarakat berdasarkan kelas secara bertingkat ataupun hierarkis. Pada tataran implementasinya, stratifikasi sosial tampil dalam 3 wujud, yakni kelas atas, upper class, kelas menengah, middle class, dan kelas bawah, lower class. Lapisan sosial yang dimaksud berdasarkan keturunan. Dalam pandangan Frederici, pelapisan sosial masyarakat Bugis Makassar terdiri atas 3 lapisan, yakni Anak Karaing, Tumaradeka, dan Atap. Yang keempat ialah sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda yang akan melindunginya. Perhatian awal para antropolog dalam memahami kebudayaan manusia berdasarkan unsur teknologi yang dipakai oleh suatu masyarakat berupa benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan hidup dengan bentuk dan teknologi yang masih sederhana. Adapun sistem peralatan hidup yang ada di suku Makassar ialah badik, yaitu badik adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Makassar. Badik berisi tajam tunggal atau ganda, seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun demikian, badik berbeda dari keris. Badik tidak pernah memiliki ganjal atau penyangga bilah. Ukuran badik yang pendek membuatnya mudah dibawa kemana-mana.
Biasanya senjata badik ini dipakai oleh para petani untuk melindungi dirinya dari binatang melata atau membunuh hewan yang mengganggu tanamannya. Nah, selain itu, karena suku Makassar juga gemar merantau, maka badik digunakan untuk alat penyelamatnya dan biasanya diikatkan pada pinggang. Umumnya badik digunakan untuk membela diri dalam mempertahankan harga diri seseorang atau keluarga. Hal ini dilakukan berdasarkan pada budaya Siri dengan makna untuk mempertahankan martabat suatu keluarga. Konsep Siri inilah yang sudah menyatu dalam tingkah laku masyarakat Makassar, sistem sosial budaya, dan cara berpikirnya. Selain daripada itu, ada pula badik yang berfungsi sebagai benda pusaka yang dianggap memiliki nilai sejarah dan berguna sebagai jimat yang berpengaruh pada baik dan buruknya seseorang. Selanjutnya adalah sistem mata pencaharian. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi dalam suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji mengenai bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sistem atau aktivitas ekonomi pada masyarakat tradisional antara lain ialah yang pertama berburu dan meramu, kedua beternak, tiga bercocok tanam di ladang, empat menangkap ikan, dan lima bercocok tanam menetap dengan sistem irigasi. Nah, seperti penduduk kebanyakan yang ada di Indonesia, masyarakat Makassar juga umumnya bermata pencarian sebagai petani di sawah, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah dan juga berladang untuk yang tinggal di daerah pegunungan. Orang Makassar juga dikenal sebagai pelaut yang sangat tangguh dalam mengarungi samudera yang luas. Kemudian sistem religi. Bicara Ningrat mengatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Dalam usaha untuk memecahkan pertanyaan mendasar yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisa dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan masih bersifat primitif. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan, di mana emosi keagamaan adalah perasaan dalam diri manusia yang mendorongnya melakukan tindakan-tindakan yang bersifat religius. Emosi keagamaan ini pula yang memunculkan konsepsi benda-benda yang dianggap sakral atau keramat dan profan dalam kehidupan manusia. Nah, adapun contoh tradisi sistem religi pada masyarakat Makassar ialah tradisi Apasili. Itu merupakan tradisi yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah hal-hal yang membahayakan atau menolak bala. Contohnya upacara masuk rumah, upacara 7 bulanan atau kelahiran anak, dan acara perkawinan. Tradisi Apasili pada masyarakat Makassar itu bermacam-macam bentuknya. Maka pelaksanaannya pula bermacam-macam, yaitu Apasili bola atau masuk rumah. Apasili tabunting, yaitu Apasili untuk perkawinan, Apasili tau teanang, dan Apasili tau nikatang atau tau sunnah, yaitu orang yang dihitan. Kemudian ya unsur kesenian.
Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula pada penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memiliki unsur seni seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu, deskripsi etnografi awal tersebut juga memiliki perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Nah, adapun kesenian alat musik dari masyarakat Makassar itu ialah yang pertama ada yang namanya kesok-kesok, yaitu alat musik petik yang tubuhnya terbuat dari batang kayu yang tengahnya berongga. Nah, bagian kosong itu ditutupi kulit yang menghasilkan resonansi. Dinamakan kesok-kesok karena penggunaannya dengan cara menggesekkan kayu pada dua senar yang terbuat dari rambut ekor kuda. Kesok-kesok kerap tampil mengiringi pertunjukan sastra lisan yaitu sindri. Kemudian alat musik pui-pui yang dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini mirip trompet, terbuat dari kayu besi yang dibuat kerucut dengan beberapa lubang nada. Pangkal pada pui-pui terbuat dari lempengan logam. Pui-pui menghasilkan suara melalui lipatan daun lontar yang ditiup di sisi kerucut. Alat ini butuh keahlian khusus karena jika meniup dengan sembarangan hanya akan menghasilkan suara yang aneh, bahkan sama sekali tidak bersuara. Ya, kemudian alat musik kecaping, yaitu alat musik yang kalau di daerah lain dikenal dengan nama kecapi. Dimainkan dengan cara dipetik. Nah, kecaping memiliki dua dawai yang dicetkan pada kayu berbentuk seperti perahu. Alat musik ini dimainkan pada acara-acara adat seperti upacara pernikahan, penjemputan tamu penting, atau saat bersendaguro dengan keluarga. Dan alat musik gandrang atau gendang merupakan alat musik tabu yang berbentuk tabung kayu yang kedua sisinya dibungkus oleh kulit, dimainkan dengan cara dipukul memakai tangan atau tongkat dari tanduk kerbau. Gandrang biasanya ditemui pada acara pernikahan atau acara penyambutan tamu serta alat pengiring dari tarian. Kemudian kesenian tari-tarian. Yang pertama, tari paraga dimainkan oleh anak-anak remaja untuk menunjukkan kepiawaiannya dalam memainkan bola yang terbuat dari rotan. Kemudian tari pepe dari Makkah, yaitu tarian api yang disimbolkan sebagai masuknya Islam di bumi Makassar. Api tersebut disimbolkan sebagai cahaya. Kemudian tari Pakarena yang menggambarkan kisah mistis perpisahan antara Boting Langit, yaitu kayangan, dengan penghuni Boting Lino, yaitu bumi, pada zaman purba. Kemudian tarian Gandrambulo. Tarian ini seperti teater tradisional. Kemudian tari Petenun dengan cara gerakannya seperti orang yang menenun kain sutra. Kemudian kesenian bangunan atau arsitektur. Dalam bahasa Makassar, rumah disebut dengan balla. Rumah suku Makassar berbentuk rumah panggung dengan kayu sebagai penyangganya. Salah satu bangunan ikonik milik suku Makassar ialah Istana Badak Lompoa yang ada di kota Sungguh Minasa. Adapun Badak Lompoa itu berarti rumah besar. Nah, cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.